Salah satu hal yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di DM Instagram adalah mengenai Keyman Planning Insurance dan Golden Handcuff Insurance. Kenapa? Karena buat teman-teman, para pelaku industri asuransi jiwa, ini adalah salah satu konsep yang bisa membantu teman-teman closing case dengan premi yang cukup besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena case-case Keyman Planning dan Golden Handcuff memang berkaitan dengan orang-orang penting di perusahaan. Nah, cuma kita masih ada teman-teman yang masih bertanya nih, apa sih perbedaan antara Keyman Planning Insurance dan Golden Handcuff Insurance? Kenapa harus ada dua istilah itu? Apakah dua istilah itu sebenarnya sama atau berbeda? Nah, untuk bisa menjelaskan video itu, kita akan simak video berikut ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Oke, teman-teman. Nah, saya akan memulai video ini dengan salah satu capture di mana saya baru saja bisa membantu nasabah saya, salah satu nasabah saya yang baru saja closing case, di mana dia mempunyai concern di masalah pewarisan saham, gitu ya. Dan nasabah itu membayar premi 129 juta per tahun untuk bisa menyelesaikan nantinya kalau terjadi persoalan waris. Nah, case ini adalah case Keyman Planning Insurance. Pertanyaannya, kok ada sih orang yang mau bayar premi sampai ratusan juta gitu ya? Dan ini sebenarnya adalah premi yang cukup kecil, karena saya pernah punya beberapa case yang preminya jauh lebih besar dari ini, gitu ya. Nah, pertanyaan kembali kan tadi pertanyaan adalah, kok mau-maunya ya orang bayar premi asuransi sebesar ini? Buat apa? Oke. Karena ini adalah case Keyman Planning Insurance, maka kita akan telaah lebih dahulu. Apa sih Keyman Planning Insurance? Jadi, ini akan membantu teman-teman untuk membedakan nanti dengan Golden Handcuff Insurance. Keyman Planning Insurance itu biasanya kita pakai untuk membantu nasabah kita dalam kaitan suksesi bisnis. Artinya, ketika misalnya seseorang itu adalah seorang pemilik perusahaan, dia adalah pemegang saham sebuah perusahaan, dan dia akan ada concern ketika dia akan mewariskan sahamnya. Jadi memang Keyman Planning Insurance itu memang sasarannya adalah para pemilik perusahaan, para pemegang saham. Jadi bukan karyawan dan juga bukan direktur yang hanya bekerja di dalam perusahaan tersebut tetapi tidak punya sahamnya. Oke, itu dulu teman-teman. Jadi target marketnya adalah para pemilik perusahaan. Kenapa para pemilik perusahaan ini perlu adanya satu Keyman Planning Insurance dalam suksesi bisnisnya? Karena mereka akan ketemu 3 kemungkinan kejadian. Dari beberapa riset yang saya lakukan, berdasarkan pengalaman saya membantu nasabah-nasabah saya selama kurang lebih 7 tahun ini, ada 3 potensi masalah yang akan dihadapi oleh para pemilik perusahaan, para pemegang saham, ketika dia akan mewariskan bisnisnya. Jadi, kalau di dalam proses kepemilikan, kalau kita memiliki tanah atau bangunan atau rumah gitu ya, itu alas haknya adalah sertifikat. Sedangkan kalau kita berbicara perusahaan, itu alas haknya adalah saham. Jadi pada dasarnya saham itu mirip dengan sertifikat, hanya beda objek yang dimilikinya gitu. Artinya kalau ada pertanyaan apakah saham bisa diwariskan? Bisa, sebagaimana kita mewariskan sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi alas hak atas tanah dan bangunan. Tetapi pada saat kita mewariskan saham kita, maka kita akan ketemu 3 potensi masalah. Pertama adalah konflik keluarga, di mana mungkin ada anak yang karena tidak cakap mengelola usaha, bapaknya berpikir nggak usah dibagi sahamnya, gitu. Warisan sahamnya dia nggak usah, gitu ya. Nah, padahal dia punya hak, sehingga membuat ini menjadi pertengkaran. Ada beberapa kasus yang kita pernah pelajarin, sebagai contoh seperti misalnya kasus sengketa waris kapal api, kemudian kasus sengketa waris saham di Ice Cream Chandra di Surabaya, gitu ya. Teman-teman bisa belajar dari situ. Konflik keluarga. Yang kedua, potensi masalah yang kedua adalah ada konflik antara ahli waris saham. Ya, jadi misalnya seorang suami punya saham, kemudian dia meninggal, sahamnya akan jatuh kepada istri dan anak-anaknya. Dan mereka berkonflik dengan teman-teman bapaknya yang notabene sesama pemegang saham.
Jadi konflik antara ahli waris saham dengan pemegang saham yang sudah ada. Nah, apakah kasusnya pernah terjadi? Pernah. Teman-teman bisa melihat, bisa membaca kasusnya PT Bluebird, ya, di mana terjadi sengketa antara ahli waris saham dengan pemegang saham yang sudah ada, gitu ya. Itu potensi masalah yang kedua. Potensi masalah yang ketiga adalah ketika ahli waris saham itu tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki skill, capability untuk meneruskan usaha. Contoh misalnya ada seorang suami memiliki 8 perusahaan, kemudian dia meninggal dunia, meninggalkan warisan saham 8 perusahaan itu kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan istrinya tidak cakap untuk menjalankan usaha, tidak cakap untuk mengawasi usaha. Gitu. Dia justru berkeinginan, udahlah saya terima warisan uang cash aja. Sehingga dia berpikir untuk menjual sahamnya. Bapak Ibu, teman-teman, menjual saham tentu tidak mudah, ya kan? Kita mau jual rumah aja nggak sederhana prosesnya, apalagi menjual saham sebuah perusahaan. Nah, di dalam menyelesaikan 3 potensi masalah ini, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu dibuka satu peluang atau mekanisme namanya buyback. Dan proses buyback ini bisa diatasi atau bisa difasilitasi dengan satu solusi namanya kontrak pertanggungan dengan konsep keyman planning insurance, di mana kalau kita berbicara keyman planning insurance, sebuah produk asuransi itu pemegang polisnya adalah perusahaan, tertanggungnya adalah tadi salah satu atau semua pemegang saham yang berkepentingan dengan usahanya supaya nanti misalnya ahli warisnya menerima saham dan usahanya tidak terganggu karena ada konflik-konflik atau tadi ketidakmampuan tadi, uang pertanggungannya akan diterima oleh penerima manfaatnya adalah perusahaan. Jadi perusahaan akan memakai uang pertanggungannya itu untuk membuyback atau membeli saham yang ada di tangan para ahli waris. Saham yang ada di tangan ahli waris dibeli dan akan berubah menjadi saham treasury yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas itu bisa disimpan selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itulah perusahaan bisa mencari pemegang saham yang lain atau menawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada. Nah, itu proses keyman planning insurance. Kenapa target marketnya adalah pemegang saham? Karena berkaitan dengan suksesi bisnis. Ya, jadi saya ulangi, keyman planning adalah pemegang polisnya adalah perusahaan, tertanggungnya adalah pemegang saham, dan penerima manfaatnya adalah perusahaan. Nanti uangnya akan masuk lagi ke perusahaan. Gitu ya. Detailnya nanti kita bisa berbicara di kelas keyman planning insurance yang nanti kita akan adakan pada bulan Mei atau Juni, teman-teman semua. Oke. Nah, itu keyman planning insurance. Di dalam keyman planning insurance tidak ada penghematan pajak dari premi asuransi. Kenapa? Karena pembayaran premi untuk keyman insurance itu termasuk di dalam biaya yang non-deductible cost di dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Jadi tidak ada penghematan pajak di sini. Ya, teman-teman ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua muncul, kalau kita sudah tahu nih keyman planning insurance, bedanya apa gitu dengan golden handcuff insurance gitu. Ini sama-sama buat orang penting di perusahaan, tetapi kalau golden handcuff insurance konsepnya adalah pemegang polisnya perusahaan, tertanggungnya adalah orang penting di perusahaan tetapi tidak harus pemegang saham, misalnya adalah direktur yang bukan pemegang saham, atau misalnya seorang GM marketing atau GM finance yang karena kemampuannya dia tuh menjadi sangat strategis dalam perusahaan, gitu kan? Atau orang-orang yang di-hire secara khusus untuk bisa mengelola perusahaan yang membuat perusahaan itu akan maju, sehingga kalau misalnya dia tidak ada, maka pertama mungkin perusahaannya akan bermasalah, atau mungkin keluarganya juga mungkin perlu santunan yang cukup besar. Nah, di dalam kasus golden handcuff insurance, itu penerima manfaatnya bukan perusahaan sebagaimana keyman planning, tetapi para keluarga atau keluarga dari si tertanggung. Misalnya keluarganya direktur, keluarganya si tadi tokoh penting tadi. Uangnya nanti buat apa? Bisa untuk pembayaran hutang kalau dia memiliki hutang ke perusahaan atau kepada pihak lain. Kemudian nanti kita akan berbicara mengenai satu kasus di mana kalau orang ini saking pentingnya dia menjadi personal guarantor. Gitu ya, memberikan personal garanti ketika perusahaannya
meminjam uang gitu ya, untuk kredit gitu ya. Terus kemudian bisa juga untuk dipakai santunan. Oke, nah jadi penerima manfaat adalah keluarga. Nah di dalam Golden Handcuff ini ada penghematan pajak di sisi perusahaan. Tetapi di sisi orang yang menerima manfaat asuransi, si tertanggung ini, dia akan menerima tambahan kenikmatan berupa premi yang dibayarkan oleh perusahaan dan dia harus membayar PPh atas premi tersebut. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya uang cair, klaimnya cair kepada penerima manfaat tidak perlu membayar pajak karena manfaat asuransi jiwa karena kematian itu bukan termasuk objek pajak. Nah, yang menarik adalah Golden Handcuff ini, saya punya pengalaman itu untuk membantu nasabah yang menjadi personal garantor. Dia memberikan personal garanti karena dia adalah tokoh yang bisa dipercaya, di-hire oleh perusahaan, kemudian dia berurusan dengan para kreditor, dan karena dia memberikan personal garanti, maka dia perlu kita siapkan Golden Handcuff Insurance. Kenapa pertanyaannya? Dia perlu disiapkan Golden Handcuff Insurance karena dia menjadi personal garantor. Teman-teman bisa melihat klausul yang ada di dalam KUH Perdata pasal 1831 sampai dengan 1833 dan di hukum perikatan di pasal 1826 di mana para penanggung hutang-hutang para penanggung itu beralih kepada ahli warisnya, sehingga kalau menurut hukum di Indonesia kalau kita memberikan personal garanti atas kredit perusahaan kita, maka kalau perusahaan kita mengalami pailit, itu hartanya si penanggung, itu harta pribadinya, itu bisa diminta untuk ikut di dalam melunasi hutang-hutang kepada para kreditor. Gitu. Jadi, harta pribadinya bisa ketarik. Nah, kita hitung, maka harta pribadinya ada berapa? Misalnya harta pribadinya ada 32 miliar misalnya, dan itu punya potensi nanti ketarik karena gara-gara dia memberikan personal garanti, maka kita siapkan uang pertanggungan sebesar 32 miliar. Even misalnya harta itu ketarik, maka ada penggantinya 32 miliar dari Golden Handcuff Insurance. Nah itu teman-teman yang saya bisa berikan gambaran, detailnya nanti kita bisa ketemu di kelas, tetapi ada sedikit perbedaan, yang sedikit perbedaan itu signifikan. Ya, signifikan. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan ada tidaknya penghematan pajak, kemudian manfaat-manfaat dari Keyman Planning Insurance dan Golden Handcuff Insurance. Itu aja teman-teman yang saya bisa share mengenai apa itu perbedaan antara Keyman Planning Insurance dan Golden Handcuff Insurance. Semoga video ini cukup mencerahkan, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk bisa membantu tim teman-teman closing untuk case-case besar, silakan share video ini kepada tim teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih. Kita nanti ketemu lagi di video edisi series berikutnya, dan untuk teman-teman yang pengen tahu detail, nanti kita akan arrange kelas untuk teman-teman khusus mengenai Golden Handcuff dan Keyman Planning Insurance. Salam sukses untuk kita semua.